adik-adik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Kak Zihan. Dan dalam video kali ini, kita akan membahas tentang gerbang logika dasar, gerbang XOR, dan gerbang XNOR. Hai adik-adik semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Kak Zihan. Dan dalam video kali ini, kita akan membahas tentang gerbang logika dasar, gerbang XOR, dan gerbang XNOR. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah dan bermanfaat. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, kalian dapat menjelaskan apa itu gerbang XOR dan gerbang XNOR. Dan yang kedua, kalian dapat menentukan persamaan aljabar boolean dari gerbang XOR dan gerbang XNOR. Yang ketiga, kalian dapat menentukan tabel kebenaran dari gerbang XOR dan gerbang XNOR. Oke teman-teman, kita langsung aja simak pembahasan berikut. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang gerbang XOR dan XNOR. Nah, kalian masih ingat nggak kalau gerbang logika adalah dasar membentuk sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input menjadi sebuah sinyal output yang logis. Gerbang logika ini beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner, di mana bilangan yang hanya memiliki dua kode simbol, yakni 0 dan 1, dengan menggunakan teori aljabar boolean. Gerbang logika ini terdiri dari 7 jenis, yaitu ada gerbang AND, gerbang OR, gerbang NOT, gerbang NAND, gerbang NOR, gerbang XOR, dan gerbang XNOR. Mari kita lanjut ke pembahasan kita kali ini, yaitu gerbang XOR dan gerbang XNOR. Pengertian dari gerbang XOR adalah kombinasi dari gerbang-gerbang logika yang kompleks yang digunakan untuk membentuk rangkaian logika aritmatika, komparator, dan rangkaian untuk mendeteksi error. Gerbang XOR adalah singkatan dari exclusive OR. Gerbang XOR akan menghasilkan output logika 1 jika inputnya mempunyai logika yang berbeda. Jika nilai logika inputnya sama, maka akan memberikan hasil keluaran logika 0. Nah, pernyataan ini nanti kita akan buktikan pada tabel kebenaran ya. Simbol dari gerbang XOR adalah seperti berikut ini. Nah, dalam bentuk aljabar boolean, logika XOR dapat dituliskan seperti Q sama dengan A beres tangkup dengan B. Ini adalah beres tangkup. Maksudnya, suatu himpunan yang elemennya ada pada himpunan A dan B, tetapi tidak ada pada keduanya. Nah, sehingga bisa kita jabarkan Q sama dengan A not B ditambah A B not. Kita sudah mendapatkan persamaan untuk gerbang XOR. Maka kita gunakan saja untuk mendapatkan tabel kebenarannya. Tabel kebenaran untuk logika XOR adalah sebagai berikut. Di sini ada input A dan B, yaitu A0011, B0101. Nah, kita di sini akan mencari outputnya. Akan membuktikan apakah benar outputnya bernilai seperti ini dengan menggunakan persamaan aljabar boolean yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu Q sama dengan A not B ditambah A B not. Yang pertama ada 0 dinotkan menjadi 1 dikali dengan 0 ditambah 0 dikali 0 dinotkan menjadi 1. Sehingga 1 dikali 0 ditambah 0 dikali 1 hasilnya adalah 0. Yang kedua, 0 dinotkan menjadi 1 dikali dengan 1 ditambah 0 dikali 1 dinotkan menjadi 0.
Hasilnya adalah 1 dikali 1 ditambah 0 dikali 0 sama dengan 1. Yang ketiga, 1 dinotkan menjadi 0. Dikali dengan 0 ditambah 1 dikali 0 dinotkan menjadi 1, sehingga hasilnya 0 dikali 0 ditambah 1 dikali 1, hasilnya adalah 1. Yang terakhir, ada 1 dinotkan menjadi 0 dikalikan dengan 1 ditambah 1 dikali 1 dinotkan menjadi 0. Hasilnya adalah 0 dikali 1 ditambah 1 dikali 0, hasilnya 0. Nah, hasilnya sama nih teman-teman. Berarti bisa kita simpulkan gerbang XOR akan menghasilkan output logika 1 jika inputnya mempunyai logika yang berbeda. Jika nilai logika inputnya sama, maka akan memberikan hasil keluaran logika 0. Gerbang XOR selain mempunyai 2 input, juga mempunyai 3 input variabel. Simbol dari logika dengan 3 input variabel dapat dilihat seperti pada gambar berikut ini. Pada variabel 3 input, persamaan booleannya seperti berikut. Dan untuk tabel kebenaran logika XOR dengan 3 input variabel dapat dibuat sebagai berikut. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke gerbang XNOR. Gerbang XNOR adalah sebuah gerbang kebalikan dari gerbang XOR. Jadi, setiap hasilnya itu adalah kebalikan atau notnya dari si XOR. Misalnya, si XOR bernilai 1, maka XNOR-nya menjadi 0. XNOR ini adalah singkatan dari exclusive NOR dan merupakan kombinasi dari gerbang XOR dan gerbang NOT. XNOR memiliki simbol seperti berikut. Nah, ini adalah simbol 2 input ya, teman-teman. Nah, teman-teman masih ingat kan persamaan boolean dari gerbang XOR itu seperti apa? Ya, betul. Persamaannya yaitu Q sama dengan A beres tangkup dengan B. Tetapi pada gerbang XNOR ada indikasi notnya. Karena ada not, maka persamaan boolean XNOR ditambahkan dengan not. Persamaan boolean dari gerbang XNOR adalah sebagai berikut. Y sama dengan A beda setangkup dengan B dinotkan. Lalu, kita jabarkan lagi menjadi A not dikali B ditambah A dikali B not dinotkan. Nah, ini kita anggap sebagai satu kesatuan, sehingga dapat disederhanakan lagi dengan teori De Morgan menjadi A not 2 kali dikali B not dikali A not dikali B not 2 kali. Lalu kita anggap lagi nih sebagai satu kesatuan, sehingga bisa kita De Morgankan kembali. Sehingga A not 2 kali ditambah B not dikali A not ditambah B not 2 kali. Di mana suatu variabel jika dinotkan 2 kali, maka kembali ke variabel semula. Sehingga dapat dituliskan A ditambah B not dikali A not dikali B. Nah, ini kita kalikan seperti perkalian matematika. Sehingga hasilnya adalah A dikali A not ditambah AB ditambah A not B not ditambah B B not. Oh iya, harus ingat dulu nih, kalau X dikali X not itu hasilnya adalah 0. Berarti A dikali A not hasilnya 0 ditambah AB ditambah A not B not ditambah B
B dikali B not itu hasilnya 0. Sehingga Y sama dengan AB ditambah A not B not. Oke teman-teman, kita sudah mendapatkan persamaan untuk gerbang XNOR. Maka kita gunakan untuk mendapatkan tabel kebenarannya. Kita akan menentukan tabel kebenaran dari gerbang XOR nih. Di sini ada input A 0011, B 0101. Nah, kita mau membuktikan nilai outputnya dengan menggunakan persamaan boolean XNOR yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu Y sama dengan AB ditambah A not B not. Oke, mari kita buktikan. Yang pertama, 0 dikali 0 ditambah 0 dinotkan menjadi 1 dikali 0 dinotkan menjadi 1. Sehingga 0 dikali 0 ditambah 1 dikali 1 hasilnya adalah 1. Yang kedua, 0 dikali 1 ditambah 0 dinotkan menjadi 1 dikali 1 dinotkan menjadi 0. Sehingga 0 dikali 1 ditambah 1 dikali 0 hasilnya adalah 0. Lanjut yang ketiga, 1 dikali 0 ditambah 1 dinotkan menjadi 0 dikali 0 dinotkan menjadi 1. Sehingga 1 dikali 0 ditambah 0 dikali 1 hasilnya adalah 0. Yang terakhir, 1 dikali 1 ditambah 1 dinotkan menjadi 0 dikali 1 dinotkan menjadi 0. Sehingga 1 dikali 1 ditambah 0 dikali 0 hasilnya adalah 1. Nah teman-teman, hasilnya sama bukan? Berarti dapat kita simpulkan gerbang XOR akan menghasilkan output logika 1 jika semua inputnya bernilai logika sama, dan akan menghasilkan output logika 0 jika semua input bernilai logika yang berbeda. Hal ini merupakan kebalikan dari gerbang XOR. Kita mulai latihan soal. Pada gerbang XOR, jika inputnya A sama dengan 1, B sama dengan 1, maka berapakah nilai output Y? Dan jelaskan prinsip kerja pada gerbang XOR. Untuk soal yang pertama, jika inputnya A sama dengan 1, B sama dengan 1, maka berapakah output Y-nya? Di sini kita bisa menggunakan tabel kebenaran yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Nah, ini tabel kebenaran. Jika A 1, B 1, maka output Y-nya 0. Di sini juga bisa dikatakan pada gerbang XOR, ketika input memiliki value yang sama, maka hasil keluarannya akan selalu bernilai 0. Untuk soal selanjutnya, jelaskan prinsip kerja pada gerbang XOR. Ini dengan sesuai namanya, gerbang XOR itu adalah singkatan dari exclusive OR. Gerbang OR memiliki keunikan tersendiri. Jika pada gerbang OR, output akan bernilai 1 jika salah satu atau kedua input bernilai 1. Tapi, tidak demikian pada gerbang XOR. Pada gerbang XOR, output akan bernilai 1 jika hanya salah satu input saja yang bernilai 1. Dengan demikian, gerbang ini tidak memperbolehkan kedua input bernilai sama. Jika bernilai sama, maka hasilnya adalah 0. Nih, coba kita perhatikan pada tabel kebenaran gerbang XOR. Jika inputnya sama, nih yang pertama 0, 0, maka hasil keluarannya adalah 0. Jika outputnya berbeda, seperti contoh nomor 2 dan 3, 0, 1, maka outputnya adalah 1. Seperti itu ya teman-teman. Nah, gimana nih teman-teman materinya? Semoga mudah dipahami ya. Kakak rasa video ini cukup. Kakak ucapkan selamat belajar, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.